etnografi itu pada dasarnya ya yang paling penting adalah deskripsi. Deskripsi tadi saya bilang thick description yang dari Clifford Geertz ya, menggambarkan. Jadi tugas seorang etnografer itu adalah menggambarkan seobjektif mungkin suatu kelompok masyarakat atau suatu kejadian atau peristiwa. Tapi kadang-kadang ya berbeda antara seorang jurnalis yang menggambarkan peristiwa hanya dengan modal 54W dan 1H ya. Tapi seorang etnografer itu harus dituntut untuk menggambarkan satu kelompok masyarakat atau kejadian masyarakat atau kejadian tertentu dengan seobjektif mungkin. Nah, seobjektif mungkin itu ya tentu yang terbatas juga pemaknaan objektifnya itu terhadap kemampuan seorang etnografer. Ya. Jadi di situ adalah tugas seorang etnografer itu menafsirkan. Makanya bukunya Clifford Geertz yang sangat terkenal kan Interpretation of Culture. Jadi babonnya etnografi tentang Indonesia kan Clifford Geertz, dan dia menulis Interpretation of Culture. Bagaimana kita menafsirkan suatu kelompok masyarakat atau kejadian tertentu di masyarakat dalam perspektif kita sebagai orang etnografer ya. Nah, mendeskripsikan ini penting. Jadi mendeskripsikan itu kan berbeda dengan misalnya menggambarkan sesuai dengan keinginan kita. Jadi objektivitas itu penting, tapi tadi objektivitas bukan yang absolut ya, tentu terkait dengan kemampuan seorang etnografer untuk menggambarkan sesuai dengan kemampuan dia untuk kemudian secara kreatif memberi pemahaman tentang masyarakat yang dia teliti. Maka contoh yang sangat baik sekali ya Clifford Geertz ketika menggambarkan orang Jawa kan, dia gambarkan ada abangan, ada santri, ada priayi, kelompok dalam struktur kelompok masyarakat Jawa. Nah itu sebuah penggambaran yang sampai sekarang dipakai untuk klasifikasi masyarakat Jawa ya, misalnya dalam pemilihan umum atau apa istilah-istilah terus dipakai. Nah karena dia berangkat dari situ ya, dari kemampuan dia untuk memetakan, menggambarkan sesuai dengan ya kemampuan dia lah, expert sebagai seorang antropolog. Nah kemudian juga biasanya etnografi itu sangat bagus untuk menggambarkan satu kelompok masyarakat atau satu event, satu peristiwa yang mungkin jarang tentang itu dibahas sebelumnya. Ya, jadi mungkin tidak banyak atau susah menemukan referensi-referensi sebelumnya tentang masyarakat itu. Itu sangat bagus untuk dilakukan penelitian etnografi, artinya itu pas menurut. Kalau misalkan mahasiswa mengajukan penelitian tentang suku apa di pulau mana yang belum banyak memperkenalkan kelompok itu, kemudian ritualnya, kemudian bagaimana hubungan relasi sosialnya di dalamnya, itu biasanya pas menggunakan pendekatan etnografi karena ya sampelnya kan kecil, tetapi dari situ bisa menggambarkan fenomena-fenomena yang lebih luas. Kemudian karakteristiknya juga sifatnya ya comparative method. Jadi komparatif ini bukan berarti kita seperti membandingkan A dengan B, kemudian di sana jelek, di sini jelek, di sana bagus. Bukan itu, tapi komparasi itu ya kita semua punya perspektif masing-masing, berangkat dari suku kita, dari keyakinan kita, dari pengalaman kita sebagai orang Indonesia, kemudian mungkin pengalaman kita sebagai orang Jawa,
pengalaman kita sebagai akademisi. Nah, kemudian melihat kelompok atau masyarakat lain yang berbeda. Nah, perspektif pengalaman kita ini yang kaya ini yang kemudian disebut sebagai comparative method dalam melihat kelompok lain. Ya. Jadi kalau Clifford Geertz dalam tulisannya tentang misalnya tentang Bali, tentang cockfight, tentang apa itu adu ayam, itu kan walaupun fokus peristiwanya adu ayam, tetapi dia membawa resource knowledge dia sebagai seorang Amerika, sebagai orang Barat, sebagai kemudian juga pengetahuan dia tentang ritual dia tentang di Afrika, tentang di mana-mana dan kajian-kajian sebelumnya. Nah, ini komparasinya kan di situ, sifatnya komparasi. Jadi tidak bisa kita berada di satu desa, di satu suku terpencil misalnya, kita hanya menggambarkan mereka tanpa membanding-bandingkan dengan kelompok atau suku lain, dengan knowledge lain, resource lain tentang masyarakat yang mirip-mirip seperti itu ya. Makanya ada istilah doing ethnography in the village itu bukan you are studying about that village, tetapi you are studying in the village ya. Berbeda. Jadi kita bukan studi tentang village itu, tentang desa itu, tetapi kita belajar di desa itu. Jadi kita belajar di desa itu, ya berarti desa itu hanya sebagai sarana untuk memahami perspektif yang lebih luas. Gitu ya. Mendeskripsikan tentang Pare, Mojokuto, tetapi sebenarnya yang dia deskripsikan Clifford Geertz itu kan luas sekali, tidak hanya desa Pare Mojokuto itu, tetapi perspektif kejadian atau fenomena serupa di seluruh dunia. Jadi kalau kita meneliti misalnya desa apa di pulau itu, di pulau mana, itu tidak semata-mata ansih kita sedang meneliti tentang desa itu, tetapi desa itu sebagai semacam kita berangkat dari mikro kepada kajian yang lebih makro. Nah, kemudian karakteristik yang lain adalah naturalistic stance, ya, stance atau setting daripada penelitian etnografi itu harus natural, berbeda dengan mungkin penelitian laboratorium atau rekayasa. Nah, rekayasa itu kan kita mengundang orang, kemudian misalnya kita kasih makanan, dikasih pelezat A, kemudian setelah dikasih lainnya apakah dia lebih suka yang mana misalkan, itu sifatnya percobaan, rekayasa ya, percobaan. Nah, kalau etnografi itu sifatnya natural, kita berada di sana dan itu terjadi, tidak boleh, kita hanya sifatnya mengobservasi sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, tidak merekayasa orang akan membuat orang kemudian berjalan ke barat atau ke timur atau lebih suka makan A, B, kita bikin rekayasa seperti itu, tapi kita berada di dalam satu kelompok untuk melihat sesuatu yang sifatnya perilaku masyarakat yang natural, yang sudah begitulah, tidak direkayasa. Makanya dibutuhkan nanti di metode ya, kita akan bagaimana dari karakteristik itu kemudian dibutuhkan apa yang dibutuhkan dalam metode etnografi itu, aksi apa atau step apa ya, langkah-langkah yang bagaimana yang dibutuhkan dalam penelitian etnografi. Kemudian karakteristik yang lain adalah memahami, tugas seorang etnografer adalah memahami dunia simbol. Ya, simbol itu kalau dalam Clifford Geertz lagi-lagi dia simbol itu mengatakan segala sesuatu yang ada maknanya. Vehicle of meaning. Jadi simbol itu vehicle of meaning. Semua itu kan mempunyai makna. Batu, pulpen, meja, semuanya mempunyai makna. Lambang negara mempunyai makna. Nah,
Artinya tadi dikaitkan dengan thick description itu, tugas seorang etnografer adalah mencari makna di balik apa yang terjadi. Jadi tidak hanya kita melihat seorang berkedip, perempuan berkedip kepada cowok, itu bukan kita melihat natural behavior berkedipnya, tetapi ada makna sesuatu di balik itu. Nah, itu yang menjadi tugas seorang etnografer, sehingga penelitiannya punya karakteristik kuat etnografi ya. Nah, ini nanti kita menjadi pertanyaan di nanti tema selanjutnya ya, tentang bagaimana kita berhadapan suasana pandemi sekarang ini. Nah, kemudian mungkin teman-teman sudah ingat bagaimana metodenya, metode data collection ya. Collection datanya bagaimana dalam metode pendekatan etnografi ini? Ya, biasanya interview. Kemudian interview jelas lah ya. Tapi mungkin yang harus dari pertama itu sebenarnya observation, ya, observasi. Observasi melihat masyarakat secara langsung. Tapi yang sangat kuat di dalam etnografi itu you are join in. Jadi Anda harus berada di sana, di dalam masyarakat yang kita mau teliti. Jadi tidak bisa kita mengadakan penelitian etnografi hanya lewat secondary source, hanya membaca majalah tentang masyarakat Jawa atau masyarakat suku mana, tentang hanya membaca secondary source, itu tidak. Tapi kita harus berada di sana. Makanya misalnya di graduate program di Amerika itu biasanya mensyaratkan paling tidak setahun atau 2 tahun itu berada di masyarakat yang mau diteliti. Jadi itu harus observasi, berada di sana ya, in the setting. Jadi sebagai kita berpartisipasi atau ikut dalam masyarakat itu. Maka disebut participation observation. Ini metodenya, participan observation. Kita mengobservasi, tetapi kita juga menjadi partisipan dari masyarakat itu. Nanti ada dua kategori, partisipasi aktif atau partisipasi pasif ya. Kalau partisipasi aktif ya berarti kalau ada misalkan upacara menyembelih, mungkin kita ikut di dalamnya sebagai seorang yang misalkan ya ikut dalam kepanitiaan atau apa. Ada yang pasif sifatnya, hanya misalkan kita berada di sekitar di lokasi itu tetapi tidak menjadi bagian dari orang yang melakukan ritual itu misalnya. Itu kemudian interview ya, jelas karena kita berada di masyarakat ke kelompok tertentu yang bukan kelompok kita, tentu kita banyak hal yang tidak paham dengan peristiwa atau pemaknaan simbol-simbol tadi ya, apa makna ini, makna itu bagi masyarakat kelompok itu. Kita harus banyak melakukan interview untuk mengetahui pemaknaan mereka, bukan hanya apa yang kita lihat tetapi apa yang juga disampaikan oleh mereka. Tentu juga dokumen mereka ya, mereka tentu mungkin punya buku-buku peninggalan orang tua atau apa, manuskrip. Nah, itu kita juga menjadi bahan untuk memahami suatu masyarakat. Ini metode pentingnya. Nah, mungkin nanti kita pertanyakan di akhir tentang COVID ini. Kemudian untuk mengingat-ingat juga bagaimana proses kita melakukan etnografi. Bagaimana kita melakukan etnografi. Yang pertama mungkin adalah bagaimana kita memasuki kelompok itu, kelompok yang kita mau teliti. Memang mungkin saya perlu tekankan, kebanyakan resource tentang etnografi itu biasanya memang etnografi kan sejarahnya juga begitu ya. Jadi usaha untuk memahami kelompok
lain di luar kita, nah, sesuai dengan pemahaman mereka, kira-kira begitu. Maka biasanya karya-karya tentang etnografi itu ya tentang karya tentang masyarakat yang kita bukan bagian dari mereka umumnya ya. Mungkin kemudian sekarang ada diskusi sih sebenarnya native etnografi yang tapi saya bicara yang inilah yang mainstream dulu. Ya, yang paling utama adalah karena kita berkaitan untuk meneliti masyarakat lain, kelompok masyarakat lain ya. Yang paling penting adalah proses of developing presence. Bagaimana kita hadir di sana, bisa diterima dan membangun relasi yang baik. Ya. Ini yang paling penting karena tujuan kita berada di masyarakat itu tujuannya adalah mendapatkan data. Dan tidak mungkin kita mendapatkan data kalau tidak diterima di sana. Nah, ini menjadi poin yang sangat penting bagi kita untuk melakukan etnografi itu pertama adalah bagaimana kita masuk di sana. Jangan sampai kita masuk tapi kita mau masuk tetapi sudah masuk ke kelompok itu tapi sudah misalnya menjelekkan atau bahkan tidak suka dengan praktek kehidupan sehari-hari mereka gitu kan. Makanya coba contoh yang paling baik tadi juga bagaimana ketika Clifford Geertz menggambarkan adu ayam di Bali, bagaimana dia mulai masuk. Bagaimana dia diterima orang Bali. Jadi selama berhari-hari itu konon Clifford Geertz tidak diacuhkan, diabaikan, tidak ada orang mau melihat, tidak ada orang mau wawancara atau apa, menyapa pun tidak. Tetapi ketika dia datang di peristiwa adu ayam, kemudian dia di situ bareng-bareng dengan orang Bali, dan ketika ada polisi datang untuk membubarkan adu ayam, dia ikut lari. Nah, padahal dia sebagai orang bule, orang asing di Bali, kalau dia tidak lari pasti tidak apa-apa. Tetapi dia ikut lari. Karena ikut larinya itulah membuat pintu masuk dia diterima orang Bali. Orang waktu itu melihat, oh kenapa kamu lari mau menyapa semuanya om. Akhirnya merasa menjadikan teman, bagian dari mereka. Nah ini perlu diperhatikan bagaimana kita menjadi seorang etnografer itu bisa diterima di kelompok yang mau kita teliti ya. Kemudian ya, tadi ini terkait dengan penjelasan karakteristik tadi. Ini penelitian lapangan yang sifatnya masyarakatnya tidak direkayasa, ya, bukan seperti penelitian misalnya marketing yang menggunakan survei, yang biasanya kan itu survei kan direkayasa, misalkan kalau ini dikasih rasa ini, kalau ini bagaimana respons masyarakatnya, ini tidak. Jadi kita terjun, kita melihat bagaimana masyarakat itu meresepsi dan merespons dengan apa adanya, natural itu apa adanya lah gitu. Kemudian ketika masuk juga di kelompok masyarakat yang mau kita teliti itu harus kita building rapport. Rapport itu adalah ya tadi membuat kontak atau relationship, hubungan yang baik dengan masyarakat yang mau kita teliti. Jangan sampai ada membuat kita terhalang untuk melakukan akses terhadap informasi yang mereka dapatkan. Jadi itu penting. Jadi kalau mau meneliti dengan metode etnografi ya itu kita harus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat atau kelompok yang mau kita teliti. Nah, ini sekarang khusus tentang participan observation ya, sebagai salah satu pendekatan atau collection data metode untuk mendapatkan data dalam etnografi adalah participan observation ya, observasi partisipan. Nah, itu apa itu? Intinya adalah saya garis besar ya, saya ini hadir, terlibat, dan mencatat. Jadi seorang etnografer itu harus hadir.
hadir dalam peristiwa itu, kemudian terlibat, terlibat dalam arti tidak pasif. Dia berada di situ mengikuti, ya, mengikuti rangkaian, rangkaian tidak hanya hadir tapi misalkan hanya mendengarkan laporan tentang peristiwa itu dari orang lain, itu namanya belum participan observation, ya. Tetapi terlibat itu dari kronologi, misalkan kalau mau membuat laporan etnografi tentang Habib Bahar datang ke Manado misalkan, itu Anda harus datang, harus ikut sejak dari pesawat itu dia datang gitu. Kemudian ikut demonstrasi, lihat orang-orang demonstrasi. Kemudian lihat bagaimana dia sampai di rumahnya melakukan ceramah. Nah, itu harus terlibat dalam. Nah, itu etnografi. Tapi kalau Anda hanya mendengar dari orang yang hadir di situ, itu belum disebut terlibat, ya. Kemudian yang paling penting adalah mencatat. Kegiatan etnografi yang paling penting adalah mencatat. Jadi apapun mencatat itu bisa dengan ya notice, ya, dengan menulis atau dengan rekaman, itu termasuk recording, itu mencatat maksudnya. Tapi paling tidak every time, setiap hari itu mencatat tentang apa tema interest kita, tentang apa yang sedang kita teliti. Karena kita membaca, tentu kita catat bacaan itu. Kita melihat, kita catat. Tapi catatan yang makanya biasanya itu tidak ada beberapa langkah seorang etnografer melakukan pencatatan itu. Pertama biasanya catatan mentah. Catatan mentah itu misalnya seperti jurnalis itu, ya, oh ini peristiwa si A melakukan itu, tapi kemudian di malam hari sebelum tidur itu dia merefleksikan itu dengan teori-teori yang dia kuasai, dengan pengetahuan yang dia miliki, ini sebenarnya kejadian apa. Nah, kan tadi kan seorang etnografer itu tugasnya menginterpretasikan, menafsirkan itu kejadian, peristiwa atau apapun sesuai dengan knowledge dia, resource dia, skill dia. Nah, itu tadi. Jadi dicatat malam sebelum tidur biasanya dicatat. Nah, itu biasanya cerita etnografer yang keren-keren lah. Nah, kalau saya kan hanya mendengar dari mereka, keren-keren. Kemudian identify the rules and meaning that govern relationship and action in the setting. Ya, jadi tugas seorang etnografer itu mengidentifikasi peran-peran, ya, peran-peran dan makna-makna yang beredar di masyarakat setempat yang kita teliti, yang mengatur relationship, hubungan-hubungan sosial antar masyarakat di kelompok itu. Kita harus bisa mengidentifikasi. Nah, bagaimana bisa mengidentifikasi itu kan, ya, kembali lagi kepada resource kita, skill kita. Biasa ini kan etnografi kan dilakukan oleh antropolog, ya. Berarti antropolog pasti sudah dibekali dengan teori-teori, konsepsi-konsepsi, kemudian bacaan-bacaan sebelumnya tentang desain masyarakat yang kita sedang teliti. Nah, makanya tidak bisa kita melakukan penelitian apapun, ya, tidak juga etnografi saja, penelitian apapun tanpa kita membaca dan mempunyai teori, mempunyai konsepsi-konsepsi sebelumnya. Kita punya pertanyaan, nah, catatan yang tadi kita lakukan sepagi, kemudian malam hari, ya, mungkin itu yang membuat catatan refleksi di malam hari, ya, mungkin itu salah satu, termasuk mengidentifikasi tadi meaning, bagaimana masyarakat itu memaknai perbuatannya, memaknai hubungan antar mereka. Itu kita identifikasi sesuai dengan konsep-konsep yang sudah ada di kepala kita. Dan yang paling penting juga not just observation, tetapi juga active tadi. Kita berada di masyarakat itu melakukan penelitian itu tidak hanya observasi secara pasif, kita duduk
Halo. Nggak ada suara nih. Halo Pak Ali. Ya, Putus. Jaringan mungkin, Pak. Oh iya, ada Pak Ali. gangguan ya. Cek. Halo, kita putus ini. Iya, pembicaranya kelihatannya Ustadz Ali Hilang. jadi kuliah hari ini, Ustadz Ali. Jaringan tuh Pak Dokter. Iya, kita tunggu ya sambil menunggu narasumbernya kembali lagi ke Zoom. Kelihatannya dia keluar ini. Jaringannya ini ya. Narasumber kita ini ada di kampus sebenarnya di Fuad di fakultas ya. Mungkin karena ada jaringan yang terganggu, akhirnya beliau out dari, gangguan ini Pak Dokter. ya dari Zoom ya, out. Oke. Menarik sekali ya apa yang disampaikan Pak Ali Amin ya, narasumber kita tadi soal bagaimana mendesain penelitian etnografi di era pandemi. Sebenarnya masih ada penjelasan sedikit soal bagaimana ketika kita melakukan data collection di lapangan di era pandemi seperti ini tuh ada penjelasan sebenarnya, cuma karena beliau ini belum masuk lagi, ya enggak apa-apa, kita sambil menunggu mungkin ada hal-hal yang bisa kita diskusikan ya. Saya kira sudah cukup banyak tadi apa yang disampaikan oleh narasumber kita, baik terkait soal etnografi per definisi, kemudian metodenya, kemudian sampai kepada bagaimana kita sebagai seorang etnografer mempersiapkan diri di dalam melakukan penelitian di lapangan nantinya. Nah, ini belum masuk juga ini. Saya sebelumnya menyapa ya, terima kasih Bapak Ibu teman-teman yang bergabung mahasiswa S2 ya. Terima kasih sudah hadir ini. Saya lihat hadir semua ini. Nggak kuliah Bapak Ibu ini, nggak kuliah. Jangan ditinggalkan kuliahnya ya untuk mengikuti pengajian ini. Pak Ali? Ada Pak Dokternya. Tapi dosennya nggak ada, Pak. Oh, Pak Ali. Anda lantaran kosong ini, Pak Dokter. Kenapa ini tadi, Farhan? Ya, Kayaknya jaringan ya. Koneksi di sini tadi jatuh. Aduh. Jadi sampai di mana tadi? Diteruskan atau langsung tanya jawab? Teruskan aja soal yang terakhir di slide yang pandemi itu, Pak Ali. Bagaimana? Apa tadi? Tentang apa? Ya, Tadi terakhir apa itu? soal Tentang catatan. Ya, catatan ya, Pak Ali. Catatan Identifikasi. Oh, oke. mencatat setiap kejadian-kejadian, Kehadiran kemudian dan mengidentifikasi. peneliti. Apakah itu? Ya ini nih. Iya. Ya betul. Iya, identifikasi. Skill resource. Ya. Tadi mencatat sudah ya. Kemudian tidak hanya observasi, ya tidak hanya observasi secara pasif, tetapi aktif. Ya. Aktif itu maksudnya bertanya. Nah, bertanya. Jadi tidak hanya kita diam saja setelah itu kemudian, tapi mempertanyakan lebih lanjut. Ya, mempertanyakan ya setelah kita punya pertanyaan sampaikan pertanyaan. Itu aktif maksudnya. Kemudian, nah ini masalahnya adalah participant observation, kemudian apakah ada sebenarnya isunya ini dulu ya. Nah, metode etnografi
itu kadang-kadang orang curiga apa ini orang sedang melakukan mata-mata atau apa gitu ya. Dia orang lain kok berada di kelompok kita mencatat apa bagaimana bisa gitu. Ya kan? Nah, ini pertanyaannya apakah metode etnografi itu tadi kan ini terkait dengan observasi ya. Apakah observasi kita itu observasi yang terbuka atau tertutup? Dalam arti terbuka itu berarti kita orang yang kita observasi itu yang kita teliti mengerti bahwa kita peneliti ataukah tidak? Karena kan kita sebagai peneliti kan sebenarnya mencari data yang original, yang natural ya, yang tidak dibuat-buat. Nah, kalau orang tahu kita meneliti mereka, kadang-kadang adalah mereka berperilaku pura-pura. Ini masalahnya kan, tidak natural. Karena kita tahu ternyata Pak Arhan meneliti FPI, padahal di status Facebook Pak Arhan suka tiap hari mengkritik FPI. Itu nggak bisa itu. Masuk ke kelompok FPI, terus mereka mengerti Pak Arhan siapa. Kecuali kalau nggak mengerti nggak apa-apa. Ya. Jadi apakah penelitiannya ini terbuka atau tertutup? Dia bilang pakai hitam. Nah, cover atau uncover. Kalau cover kita berarti memberitahu, mengatakan peneliti, intinya kelompok itu mengetahui kita meneliti. Nah, nanti ada tantangannya tersendiri. Ataukah uncover, ataukah kita cover, ya kita tertutup. Mereka orang yang kita teliti tidak tahu karena ada kebutuhan tertentu dalam penelitian untuk mendapatkan data yang original. Ya. Nah, data yang original itu yang penting, yang natural, tidak data yang direkayasa. Karena kalau di penelitian survei, kuesioner biasanya bisa direkayasa kan, karena ini tergantung waktunya. Saya menulis survei cepat-cepat, kemudian tergantung dananya kan. Saya nggak dikasih dananya, menulisnya sembarangan gitu kan. Tapi kalau ini etnografi itu kita mau mencari data yang murni, yang kita lihat benar-benar itu adalah perilaku mereka yang khas ya, yang original. Nah, itu bagaimana? Bagaimana kita meneliti misalkan perilaku perilaku hubungan percintaan antara transgender misalkan. Kalau kita bukan transgender, kita bukan di kalangan mereka, tapi kita harus bisa. Itu bagaimana caranya? Nah, kemudian bagaimana kita meneliti misalkan alam pikiran orang-orang yang tinggal di slum area, yang lingkungan yang kumuh, yang itu apakah kita kan sementara bukan misalkan ya sebagian kalau sudah sekolah sampai tingkat perguruan tinggi kan disebut middle class lah ya. Nah, middle class itu kan tidak terbiasa lah misalkan dengan banyak aktivitas, banyak cara berpikir yang. Nah, bagaimana kita bisa di tengah-tengah itu? Nah, kita mau mendapatkan data yang tidak direkayasa. Nah, makanya ada dua option. Opsi pertama adalah mereka tahu, masyarakat ini kelompok yang kita teliti tahu bahwa kita peneliti, boleh begitu? Tentu ada tantangannya. Nanti tantangannya ya misalnya kalau ya banyak orang yang tidak asli data. Misalnya meneliti tentang kebanyakan orang Indonesia, orang Amerika yang ke Indonesia misalnya ya, Clifford Geertz, Mark Woodward, Martin from Indonesia dan lain-lain. Itu kan ya orang tahu dia peneliti, kan? Semuanya tahu. Dia datang ya, tapi ya dia datang banyak tantangannya. Artinya bisa jadi orang juga tidak original datang. Tapi ya intinya bagaimana bisa mendapatkan data yang natural tadi ya. Misalnya orang yang kalau kita mendeklarasikan sebagai peneliti, misalnya ya, kita bisa nggak misalkan kita meneliti perilaku pasien
pasien rumah sakit jiwa, nah, misalkan. Itu kan susah. Nanti di depan kita dia nggak ada bagaimana perilaku perawatnya, apanya tidak natural. Nah, makanya ada penelitian tergantung, makanya tadi tergantung tujuan dan ininya ya, data yang ingin didapatkan. Misalnya dulu ada Irving Goffman yang meneliti tentang apa itu Eshlum, jadi orang yang di rumah sakit jiwa. Nah, itu dia bagian dari peneliti, dia menjadi asisten perawat, nah, menjadi asisten etnografer tapi juga asisten perawat. Jadi dia otomatis kan melihat semua itu semua. Nah, ada juga penelitian yang cover. Misalnya ada penelitian, saya ada di sini ya, contohnya. Nah, ini yang covered itu misalnya tahun 60 ada ini penelitian klasik etnografi. Klasik itu artinya orang merujuknya ini terus semuanya. Meneliti etnografi itu orang akan merujuknya ke sini. Misalnya tentang itu ya, Glasgow Gang Observed. Jadi tentang kehidupan gang di Amerika ini. Itu ya dia terjun sebagai anggota geng, penelitinya itu. Mahasiswa PhD-nya ini dia terjun sebagai anggota geng dan dia ya kehidupan geng apa semuanya, dia juga orang geng misalkan harus ditato di apa, dia ikut, harus ikut inisiasi apa, itu harus ikut karena tujuannya mendapatkan bagaimana, karena kalau dia peneliti ya nggak bisa kan dia masuk ke mendapatkan data yang original dari kehidupan kelompok-kelompok geng yang ya banyak hal-hal yang undercover kan, maka dia itu masuk ke situ. Nah, ini sudah difilmkan katanya buku ini ya. Jadi sudah kalau penelitian yang rahasia, terus juga yang kedua itu Humphrey Lake tentang tea room trade di Amerika. Jadi meneliti tentang impersonal sex in public place. Jadi hubungan seks di kalangan para gay. Nah, bagaimana meneliti gay? Itu dan ini ada semacam subculture dari gay gitu. Jadi di Amerika ada subculture itu ya culture yang nggak biasa tetapi ada gitu. Populer di kalangan mereka sendiri melakukan hubungan seksual di toilet umum. Nah, para gay itu ada katanya di situ ya, tadi di sana lah. Nah, itu bagaimana menelitinya? Dia ya tiap hari ada di toilet, jadi ada di sekitar toilet lah, bukan tiap hari ada di toilet tapi di sekitar toilet. Untuk kemudian bertemu dengan orang-orangnya, kemudian mereka mengira bagian dari itulah ada yang harus. Maka kita sering kadang mendengar ada orang Amerika kawin dengan kepala suku di mana. Itu hati-hati, jangan-jangan dia peneliti juga untuk mendapatkan data yang luar biasa yang tidak mungkin didapatkan kalau kecuali misalkan dia mencari data tentang kesaktian suku mana. Ya harus salah satunya mungkin salah satunya harus menikahi kepala suku kan. Nah, jadi jangan heran, biasa saja itu. Nah, itu yang cover ya, yang cover. Nah, cover ini juga tapi ada ini dia. Kalau cover ya, artinya kita menghide atau menyembunyikan identitas kita, ini masalahnya adalah ethical issues. Secara etika bagaimana ini? Ya, tetapi kata umumnya dalam social science, kalau tidak ada jalan lain ya harus dilakukan. Tidak, kalau memang itu yang harus dilakukan. Jadi memang ini problem salah satunya kenapa saya lihat misalkan salah satunya. Kenapa misalkan mahasiswa muslim atau PhD muslim atau scholar muslim itu jarang yang melakukan etnografi di luar kelompoknya. Mungkin salah satunya ethical issues. Banyak mungkin misalkan tidak ada misalkan seorang peneliti Arab melakukan etnografi di Timur Tengah, di Papua gitu ya. Atau di mana, karena ya kalau tinggal di Papua berarti harus hidup dengan tradisi mereka, kemudian makanan-makanan yang mungkin tidak disukai, yang bagi orang Muslim, scholar tidak. Makanya kita seharusnya bagaimana? Ini pertanyaan yang mungkin juga Pak Arhan harus jawab, ini harus didiskusikan soal etika bagi meneliti etnografi di luar kelompoknya. Maka harusnya sih menurut saya tidak apa-apa ya, misalkan
peneliti Malaysia ada kan kalau peneliti Malaysia menulis tentang meneliti tentang tapi itu dia bukan antropolog ya, dia seorang kedokteran hewan tentang itu biasa kan nggak apa-apa. Tapi karena etnografi kan harus stay lama, tinggal lama itu yang mungkin susah. Kemudian kalau cover itu terbatas ruang peneliti ya, karena dia misalkan seorang peneliti yang melakukan penelitian tentang kehidupan buruh, dia kemudian menjadi bagian dari buruh itu, otomatis dia susah berhubungan dengan manajerial kan. Jadi memposisikan itu susah juga dengan nanti berhubungan dengan manajerial, dia hanya terbatas pada buruh itu. Jadi tujuannya ya harus tujuannya kalau penelitian yang cover itu harus spesifik, dia memang ingin meneliti kehidupan itu yang susah dicari dengan jalan lain. Kemudian ya dia akan susah jalan-jalan di luar areanya. Kalau kita Pak Arhan misalkan meneliti tentang suku apa ya dia undercover, berarti kan dia sudah bagian dari kelompok itu, kelompok geng itu. Begitu dia ada di polisi, dia dikira sebagai orang polisi, nanti pasti nggak akan dapat data lagi. Kemudian penelitian cover ya, jadi yang undercover kita tertutup ini good for understanding what rules mean for the participant. Jadi ini bagus kalau kita mau meneliti tentang apa rule tertentu, aturan tertentu atau nilai tertentu bagi satu kelompok tertentu. Ya, maka biasanya geng tadi, kelompok-kelompok minoritas. Kalau kita mau harus ke sana ya ada dulu mahasiswa kita mau meneliti tentang waria. Dia berjilbab waria, saya tanya, kamu bagaimana ini? Akhirnya kesusahan juga. Jadi memang harus benar-benar spesifik. Mau menjadi bagian dari itu, kalau waria kan berarti cowok ya, cowok menjadi cewek ya. Kemudian dia ini cewek. Bagaimana itu kira-kira ya? Ya bisa juga, tetapi memang harus harus diperhatikan. Nah, ini banyak yang saya ambil dari ada Profesor Cribb itu mengatakan bahwa kalau di dalam public area itu sebenarnya tidak ada masalah etika ya. Artinya tidak ada ethical issues soal bahwa kita melakukan, misalkan kan banyak orang mengatakan kamu jangan foto dia, memfoto orang itu tidak boleh tanpa izin, itu tidak boleh umumnya ya. Tetapi kalau itu dalam public area, di mall, di stadion, di dalam suasana yang publik, alun-alun, di lapangan ya foto-foto nggak masalah, itu no problem. Nah, ini keunggulan kalau masalah kalau kita kebutuhan yang harus dilakukan kalau kita melakukan penelitian secara terbuka, etnografi yang partisipan observation secara terbuka ya. Pertama yang harus kita lakukan biasanya adalah kita harus mendapatkan izin dari kelompok itu ya. Bagaimana mendapatkan izin itu ya? Karena untuk mendapatkan akses data itu penting. Ya, pertama harus mempunyai gatekeepers. Gatekeepers itu siapa di dalam kelompok itu yang bisa mengakses informasi. Ya. Orang datang ke kelompok itu biasanya ya nggak bisa langsung kan berhubungan dengan mewawancarai orang ini A, si, B, tapi harus melewati biasanya orang-orang yang bisa mengontrol mereka, entah kepala desa, entah kepala RT, entah ibu kos sendiri ya. Nah itu harus kita mengambil satu gatekeepers yang kemudian bisa menghubungkan kita dengan orang-orang yang menjadi objek penelitian kita. Gatekeepers itu kadang-kadang juga kalau ini penelitian yang diminta biasanya ya menjadi sponsor, karena misalkan kita disuruh meneliti buruh di buruh Coca-Cola di pabrik mana itu, biasanya kemudian kita diminta nanti informannya adalah gatekeepernya adalah ya biasanya manajernya, mandornya seperti itu. Nah tetapi kadang-kadang ini biasnya apa? Karena gatekeepers itu karena mengontrol informasi kadang-kadang ya sesuai dengan dia saja kan.
Artinya dia yang menguasai informasi, kita kadang-kadang keinginannya nanti informasinya yang begini ya, kita di stop untuk mewawancarai orang secara langsung. Dia kasih informasi yang kadang-kadang mungkin berlawanan dengan yang fenomena yang sebenarnya terjadi. Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah bagaimana how to do etnografi ketika kita sudah masuk dalam kelompok itu. Pertama, kita harus memberi kesan bahwa kita adalah bagian dari mereka. Bagian dari mereka entah sebagai peneliti atau sebagai peneliti yang cover ya, yang terbuka atau yang undercover, yang menyamar. Tapi mereka merasa nyaman, mereka nyaman dengan kehadiran kita. Kemudian yang kedua, harus tetap di dalam kelompok itu meski tidak setuju ya. Tadi kita nggak setuju dengan misalkan ideologi kelompok tertentu, tapi kita karena sudah kadang meneliti ya, kita sudah di situ terus, jangan keluar. Nah, jadi misalkan Anda sedang meneliti nih di grup WA misalkan, WA itu banyak yang tidak sesuai dengan ideologi kita atau nggak setuju, anggap saja itu meneliti, jadi stay di situ, sabar, tenang. Anda akan mendapatkan banyak data kan. Nah, kemudian acceptable incompetent. Jadi kita itu menempatkan diri di dalam lapangan di kelompok yang kita teliti sebagai orang yang ya tidak mengerti. Jadi makanya tidak mengerti tetapi diterima. Kita tidak mengerti tentang apa yang terjadi fenomena, dan mereka menerima kita untuk kemudian kita bisa bertanya kan. Pura-pura tidak mengerti, walaupun mungkin tidak mengerti. Tapi untuk mendapatkan data yang original kita harus pura-pura tidak mengerti dan kita menanyakan. Itu maksudnya bertanya ya. Kemudian kita sebagai native ya, memposisikan kita seperti mereka. Makanya harus berempati. Bagaimana ya berempati ya, maka jalan salah satunya ya untuk kemudian merasa bagian dari mereka ya, sama-sama kan melakukan, kadang-kadang mungkin ikut dalam ritual, ikut makanan mereka, ikut seremoni, itu salah satu caranya agar merasa bagian dari mereka dan mereka merasa sama dengan kita. Kemudian kalau kita outsiders, kita bukan bagian dari kelompok itu, tentu kita refleksi pemikiran, konsep-konsep kita, pertanyaan-pertanyaan, kemudian itu kita dalam penelitian ini kita harus balance, tidak hanya membawa konsepsi atau perspektif mereka saja dalam refleksi pemikiran kita yang nanti kita tulis ya, tidak saja dari mereka saja, tetapi juga bagaimana outsider juga membaca. Jadi ada keseimbangan ya, keseimbangan tidak hanya perspektif insider, tetapi juga balance dengan perspektif outsider tentang itu. Ya itu tadi kan, makanya ada komparasi, ada objektivitas, itu penting. Kemudian kalau ada konflik di dalam kelompok itu, ya di dalam setiap kelompok pasti ada faksi-faksi biasa itu. Ada faksi biru, faksi merah dalam satu kelompok. Nah, kita bagaimana sebagai etnografer tidak terpengaruh ikut mana-mana, kita harus netral sebagai peneliti, itu yang paling penting. Nah, ini kemudian kita mungkin memasuki pertanyaan yang diajukan dalam diskusi ini adalah bagaimana kita meneliti etnografi di masa pandemi. Nah, ini sebenarnya mungkin pertanyaannya saya kira terkait tema dan terkait metode. Kalau terkait tema, saya kira menjadikan lebih kaya kita. Banyak sekali mungkin tema-tema baru yang bisa kita lakukan dalam metode dalam penelitian etnografi di masa pandemi. Karena fenomena yang sangat jelas sekali itu adalah perubahan perilaku, behavior masyarakat. Nah, perubahan perilaku masyarakat itu menjadi satu hal yang penting yang perlu diinterpretasikan, dipahami bagaimana orang pengen memahami nih. Kenapa nih
FPI itu mau tetap berkumpul di di sana, Maulid, gitu kan? Apa sih pemaknaan mereka? Kenapa tidak berubah walaupun ini sudah apa itu bisa begitu. Kemudian misalkan bagaimana jamaah tabligh merespons pandemi itu kan, kenapa mereka tetap di satu sisi mungkin itu terus kemudian bisa bertanya bagaimana dakwah ini misalkan dalam kelompok masyarakat Muslim ya, banyak sekali tema-tema merespons pandemi yang bisa kita lakukan. Bagaimana yang orang yang mungkin tidak biasa masker kemudian menggunakan masker, kemudian pelayanan kesehatan, dan tidak hanya dalam soal keagamaan atau keyakinan ya, praktek-praktek mungkin kehidupan sehari-hari, misalkan bagaimana orang tua mendidik anak yang biasanya ke sekolah sekarang di rumah, itu juga bagian dari penelitian yang harus dipahami bagaimana itu suara ibu-ibu, suara orang tua, suara anak-anak sendiri, kemudian misalkan PHK dan banyak sekali fenomena yang bisa dikaitkan atau menjadi opportunity ya, kesempatan kita untuk melakukan metode penelitian secara etnografis. Tetapi mungkin tantangannya ini metode. Tantangannya metode karena secara legal formal orang dilarang untuk melakukan intimate distance. Jadi etnografi itu kan intim. Nah, kita harus berintim, berhubungan secara dekat dengan orang, memahami orang itu kan harus sering ngobrol, sering melihat sendiri kehidupan yang sangat dekat. Nah, ini mungkin tantangannya. Tetapi kan sebenarnya mungkin kalau kita bayangkan kita melakukan di Papua, di masyarakat mana yang sangat terpencil, misalnya di gunung mana lah, asal kita sudah melewati protokol gitu ya, sudah di swab, sudah di rapid, sudah karantina, ya kemudian ya kan nggak apa-apa juga, sebenarnya sudah bisa diatasi seperti itu. Saya kira tidak masalah kalau itu kan hanya halangan sementara ya, halangan sementara. Nah, kalau masalahnya mungkin kalau penelitian etnografi dilakukan di perkotaan misalnya, karena kalau di masyarakat terpencil yang jauh dari interaksi dengan orang luar itu kan mudah di karantina, mudah dibatasi. Tetapi ketika di kota ini kan ya nggak terbayangkan melakukan penelitian etnografi misalkan di Petamburan atau di mana Anda berarti harus berjalan ke Senayan, harus masuk ke mana stasiun, harus masuk ke Pasar Tanah Abang, itu kan berhubungan yang, karena dalam penelitian itu ya yang sangat diwanti-wanti adalah resiko keamanan. Keamanan juga kan kesehatan, termasuk di situ bagi peneliti sendiri dan orang lain. Saya kira tantangan mungkin urban etnografi itu ya agak sangat kuat saya kira, dan mungkin harus dicari metode-metode lain bagaimana kita memahami masyarakat urban di masa etnografi itu yang agak-agak susah. Dan mungkin di sini bisa diajukan metode apa yang disebut, ada orang sebut sekarang netnografi. Jadi ngenet etnografi, internet sebagai media untuk melakukan etnografi. Nah, ya sebenarnya tantangannya hanya satu, mendapatkan data yang original, itu saja. Bagaimana kita mengatasi data yang natural, bahwa itu perilaku yang apa adanya dari orang yang kita teliti, kelompok yang kita teliti, itu yang paling penting. Ya itu mungkin juga menjadi tantangan kita untuk menjawab sore ini nih, bagaimana kita melakukan misalnya ya tentu saja semua penelitian, metode penelitian bisa memberi manfaat, benefit untuk memahami dan memberi data ya. Tapi kalau memang dalam etnografi tidak, memang sebaiknya adalah kita turun berada dekat di kelompok itu. Nah, ini tantangan yang mungkin ya bisa dilakukan dengan etnografi, dengan metode-metode lain yang bisa kita bicarakan mungkin pada sore hari ini. Mungkin dari teman-teman, kolega, para dosen bisa memberi
sumbangan mungkin dari itu. Saya kira untuk sementara itu dulu Pak Arhan, mungkin setelah ini bisa kita diskusikan. Baik, Terima siap. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak Ali ya. Luar biasa sekali ya apa yang disampaikan tadi. Ini pada akhirnya jadi serius ya Pak Ali penjelasannya, dan Kenapa? apa namanya, menurut saya ini saya kira penting sekali ya untuk apa namanya bagi kita sebagai peneliti untuk bisa memanfaatkan betul ini metode etnografi di dalam mendesain penelitian kita. Jadi sekedar informasi, Pali, ini ada teman-teman kita juga dari mahasiswa PAI S2 ya, Yayan Manado, yang juga punya kepentingan khusus mungkin untuk penelitian tesis mereka nanti pada akhirnya. Nah, saya mungkin sedikit akan ini ya mereview apa yang disampaikan Pak Ali. Jadi menjadi etnografer ini tidak mudah ya. Saya kira apa yang disampaikan Pak Ali tadi, dan kalau dicontohkan tadi misalnya beberapa etnografer dari luar, dari Amerika, dari Eropa seperti Clifford Geertz yang kemudian bertahun-tahun dia tinggal di Jawa ya, bahkan mungkin di Bali dan di daerah di Indonesia, dan ya ini juga mungkin menjadi penghalang ya, karena beberapa penelitian yang kita lakukan ini kadang tidak maksimal Pak Ali ya, kadang di permukaan saja sesungguhnya. Jadi tidak betul-betul menjadi seorang etnografer yang full time mendalami, kemudian merasakan, bahkan apa namanya turut serta di dalam penelitiannya, kira-kira begitu, tidak berjarak dengan apa yang dia teliti. Apa namanya, kalau misalnya tadi dicontohkan ada beberapa penelitian di Amerika soal meneliti tentang gen, kemudian ada gay juga, ada waria. Nah ini mungkin juga terkait soal etika ya, sebagai seorang sarjana muslim, yang saya kira ini juga menjadi pertaruhan ideologi peneliti ya, di dalam mendapatkan apa namanya temuan-temuan risetnya. Nah tetapi yang paling memungkinkan adalah sebenarnya sebagai seorang peneliti tentu butuh keberanian betul-betul untuk menceburkan dirinya apa namanya secara total di dalam mendapatkan data penelitian di lapangan. Saya kira riset-riset dosen-dosen kita belum banyak ya Pak Ali di IAIN Manado secara spesifik menggunakan metode etnografi ini. Saya kira Pak Ali yang menjadi lokomotif dosen kita di Manado menggunakan apa namanya metode riset etnografi ini, misalnya meneliti jamaah tabligh, kemudian meneliti kelompok Syiah misalnya, atau kelompok-kelompok marginal yang turun secara langsung ya meresapi apa yang mereka lakukan. Oke, Bapak Ibu sekalian, menarik sekali ya. Mungkin ada yang mau berkomentar, disilahkan. Kita masih ada waktu sekitar 25 menit ya, sampai 3:30 kita ini. Bisa lewat sedikit juga kalau masih ada waktu. Disilahkan. Saya Pak Dokter. Ya, silahkan Ali, Pak Dokter. Ya, silahkan Pak Ali ya. Pak Ali Antoni, silahkan. Ya, terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ali tadi. Ini sama-sama Ali nih, minta maaf nih. Memang nama pasaran Pak. Sama jago ini. Nama. Alhamdulillah saya bersyukur banyak informasi pengetahuan baru yang bisa saya dapatkan. Tentu saya berterima kasih kepada Pak Dr. Arhan yang sudah mengundang kami semua. Tentang pendekatan etnografi ini, Pak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ali tadi, pendekatan atau metodologi etnografi itu adalah penelitian yang berpusat pada peneliti itu sendiri. Saya kebetulan pernah beberapa kali waktu masih berada di Bandung itu menemani beberapa peneliti, dan
sempat juga, tapi waktu itu saya nggak tahu ini metode etnografi itu apa, saya nggak tahu. Saya masih baru semester 4 waktu itu di IAIN Bandung. Jadi saya nggak tahu, pokoknya ikut aja. Beliau itu meneliti orang Timur Tengah tapi sudah lancar berbahasa Indonesia. Beliau meneliti tentang prostitusi di Yogyakarta dan Bandung. Gitu. Yang waktu itu saya masih ingat beliau menyimpan rekaman di tangan kanan saya. Kemudian itu yang bikin risih karena minta maaf karena saya ini hampir 10 tahun di pondok. Jadi terus diajak yang begituan jadi agak bingung juga ngapain ini disuruh. Tapi karena katanya laksanakan saja apa yang saya perintahkan ya. Kebetulan dulu masih ganteng Pali ya. Kalau sekarang kan udah tua. Jadi sampai saya nggak tahu kalau itu metode pendekatan etnografi atau apalah itu. Pokoknya yang penting sudah. Tapi kita wawancara sesuai yang dia sampaikan. Itu mungkin sekedar pengalaman yang bisa saya share. Tapi saya lebih condong ke ini Pali. Tadi di kita mungkin ada Islam tua di Sanger, gitu ya. Itu apakah bisa juga kita untuk meneliti dengan misalkan melakukan studi komparatif dengan ada juga Kampung Naga. Mungkin Pak Alimin pernah dengar Kampung Naga di Garut, Kabupaten Garut. Itu adalah kampung yang dilindungi oleh negara bahkan oleh daerah. Karena merupakan kampung katanya dulu itu Nabi Adam turun di situ. Katanya Nabi Adam. Ya. Jadi ada agamanya namanya agama Mimitan. Gitu. Jadi kampung ini tidak boleh menggunakan listrik, tidak boleh menggunakan yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya logam dan lain sebagainya. Jadi dia masih sangat primitif dan dia berada di kedalaman kalau kita di atas jalan itu dia masih masuk hampir 600-700 meter ke dalam perut bumi gitu ya. Jadi kampungnya di bawah, di dalam gitu. Dan tidak boleh kita sholat, kita tidak boleh ngomong macam-macam, kita ikuti aja yang ada di dalam situ. Perempuannya, laki-lakinya menggunakan sarung dan perempuannya justru menutup itu tidak pakai penutup cuma sampai di dada. Ini bisa nggak kita lakukan penelitian? Tapi ini kan jauh ini. Cuma yang saya tertarik Islam tua di Sanger itu, Pak Dokter. Saya pernah sekali diundang di sana, di acara di sana, itu mengartikan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hablun di sana diartikan di masjid situ ada tali. Tali yang dipegang untuk berpegang kemudian berzikir begitu. Mungkin Pak Dokter lebih tahu, Pak Ali. Saya nggak tahu apakah sudah masih ada talinya atau tidak di tengah masjid. Ketika dibaca itu berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, tapi yang dipegang itu tali sambil berzikir gitu ya. Disebut Islam tua di Sanger. Tapi yang menjadi sorotan yang terpenting bagi saya, apakah ada Pak Ali, Pak Dokter ini, apakah ada penelitian yang berkaitan dengan pendidikan keislaman ya? Kebetulan saya di di PAI mahasiswanya Pak Dr. Arhan, jadi mungkin bisa memberikan informasi kepada kami, petunjuk pada kami hal-hal yang bisa dilakukan di dalam dunia pendidikan dengan menggunakan pendekatan etnografi ini. Sehingga kalau bisa saya ingin melakukan itu. Saya tertarik sekali gitu. Karena saya melihat juga pertama seperti sejarah pendidikan Islam di Sulawesi Utara ini, sejarah pendidikan Islam belum pernah saya dapatkan literasi atau literatur tentang itu. Dan mungkin menarik untuk kita tulis, tapi saya nggak tahu mau mulainya dari mana gitu. Kayak saya tertarik dengan
penyampaian Pak Ali pada kesempatan ini. Saya kira itu Pak Ali, mudah-mudahan cepat doktornya, PhD-nya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Pak Ali Antoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa. Saya kira mungkin direspon langsung ya Pak Ali. Iya, oke. Ada beberapa pertanyaan saya kira. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ali. Ya, baik. Tadi bagaimana saran penelitian etnografi di bidang pendidikan agama Islam? Saya kira mungkin sekali dan bisa sekali, karena intinya kan sebenarnya dalam penelitian etnografi itu kita mau menjabarkan, mendeskripsikan tentang suatu kelompok. Nah, ketika mendeskripsikan suatu kelompok itu ya berarti misalkan taruhlah Islam masyarakat Sangir ya, masyarakat Sangir atau kelompok peserta pendidikan misalnya. Kelompok peserta pendidikan di mana lah, entah di Sangir atau di mana ya. Kita memahami kelompok itu. Memahami kelompok itu dengan satu misalkan norma atau behavior, praktek kehidupan yang mereka lakukan. Nah, ini biasaannya orang tarbiyah itu kan pakainya survei ya. Jadi mengukur biasanya efektivitas, mengukur efektivitas, kemudian mempetakan apa pengaruh, Pak. Nah, kemudian dengan survei. Nah, bagaimana dengan etnografi? Kalau etnografi itu kita mau membuat deskripsi tentang kelompok itu. Kelompok itu, kalau misalkan oke lah, bisa saja tentang pengaruh. Kita masih mencari pengaruh bisa saja. Tapi kita mau mencoba bagaimana misalkan aturan tertentu, misalkan kurikulum tertentu ya, misalkan taruhlah kurikulum 2013 misalnya, terhadap bagaimana dengan metode etnografi itu bagaimana misalnya. Ya bisa juga misalnya dengan apa? Misalkan perilaku mahasiswa S2 di IAIN Manado, kan? Perilaku S2 IAIN dalam misalnya apa? Dalam apalah misalnya? Pelajaran daring. Belajar daring boleh, belajar daring bisa begitu, atau kemudian misalkan apa? Jangan nggak muncul foto lagi bobo. Kuliner, misalnya kuliner, bisa juga begitu. Nah, tapi kuliner yang misalkan persepsi tentang makanan halal misalnya, makanan halal, tapi tidak disurvei, lebih kepada ya berarti Anda sudah dalam kelompok itu, ya lihat itu tidak hanya bertanya, Anda itu berkunjung ke rumahnya, bagaimana dia belanjanya di mana, toh, kemudian bagaimana dia cara masaknya itu dilihat. Nah, nanti bercerita dan kalau kita tidak hanya membuat ceritanya itu yang menarik. Jadi di dalam etnografi itu bercerita itu yang dicari. Jadi narasi-narasi kita menarasikan, menceritakan bagaimana si A misalkan dia sebagai seorang Muslim tapi tinggal misalkan di pinggir pasar Tomohon, dan dia harus misalkan kalau membeli. Bagaimana pilihan-pilihan itu kan orang berbeda-beda. Ini narasi ini yang menarik. Dan Anda bisa melihat, oh ternyata karena dia itu lokasi tinggalnya di situ misalkan. Kemudian dia tidak bisa membeli di tempat lain misalnya. Kemudian itu kan berarti tadi yang tadi saya sebutkan identifikasi relationship, social relationship. Kita mengidentifikasi itu semua. Nah, bisa kan di situ termasuk kalau dalam apa tadi pendidikan agama Islam, saya kira bisa juga. Di bidang apapun etnografi bisa dilakukan. Bidang kedokteran bisa. Ya terutama maksud itu terkait dengan manusianya ya.
apa behaviornya, behavior Kalau manusia. bahasa. Apalagi bahasa. Bahasa, karena bahasa itu, budaya itu sangat terkait bahasa. Misalnya pengaruh bahasa orang Manado itu berbeda intonasinya dengan orang Jawa. So, itu pengaruh nggak dalam misalnya perilaku? Perilakunya misalkan bahasa Orang itu Makassar, ya Manado. ekspresi, misalnya ekspresi kemesraannya itu beda misalnya. Ekspresi. Kan? Nah, itu pengaruh bahasa. Hierarki egaliter berhubungan antara satu orang dengan orang lain. Kalau orang Jawa dengan orang tua kan misalnya harus menunduk, harus bagaimana, kan mungkin begitu. Nah, tapi itu kan karena faktor bahasa juga. Jadi ekspresi bahasa itu sangat kelihatan dalam ekspresi hubungan relationship. Makanya ada orang yang mengatakan ya benar atau tidak, misalnya ada yang mengatakan bahwa bahasa Inggris itu bahasa kantor formal karena dia formal, bahasa Inggris formal karena harus ada objek, predikat, subjek, itu harus ada terus walaupun bahasa omongan atau bahasa tulisan itu, atau bahasa katanya bahasa apa, bahasa Prancis itu bahasa yang mesra atau yang romantik, nah, nggak tahu saya mungkin atau enggak itu, tapi memang dalam bahasa itu kan menunjukkan budaya, memang menunjukkan budaya. Misalkan orang Betawi konon katanya lebih egaliter daripada orang Jawa karena orang Jawa sangat hierarkis. Ada bahasa yang ngoko, bahasa Kriungu Inggil, ada bahasa itu kan menunjukkan hierarki dalam hubungan sosial. Nah, itu bahasa sangat kelihatan sekali maka dalam ilmu budaya itu nggak bisa orang melakukan etnografi kecuali kita paham dengan bahasa orang yang kita teliti. Maka kenapa orang Amerika itu harus lama di Indonesia? Ya salah satunya harus belajar bahasa. Dia harus paham bahasa. Karena syarat untuk memahami tradisi orang ya bahasa itu. Oke. Jadi ada penelitian bahasa itu misalkan adanya Profesor Carl Heider, dia meneliti tentang emosi psikologi orang Minang. Orang Minang. Dari bahasanya. Nah, saya tidak terlalu paham, tapi kira-kira itu dia meneliti orang Minang emosinya bagaimana dalam ekspresi bahasanya. Itu juga bisa begitu dari metode itu. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali Anda stay lama di sana dengan orang-orang Minang, dengan di desa itu kan mengukur. Begitu. Ya. Ya, saya kira mungkin. Oke, ya. Jadi memang Bapak Ibu ini perlu ada pemahaman ya yang tentu komprehensif, dan tentu kita butuh juga membaca sumber-sumber terkait ya, contoh-contoh hasil penelitian etnografi supaya memungkinkan kita bisa memahami secara komprehensif. Apa yang disampaikan oleh Pak Ali Amin ini tentu ini bagian dasar ya dari bagaimana memformulasi teknik atau metode penelitian etnografi. Paling tidak yang disampaikan ini memotivasi kita untuk kemudian mencoba mendinamisasi tren keilmuan kita masing-masing. Jadi etnografi ini sebenarnya meskipun di awalnya seperti Pak Ali sampaikan di awal bahwa ini spesifik ke budaya dan hasil-hasil penelitian yang bersifat lokality, tetapi untuk perkembangan selanjutnya tren etnografi perkotaan juga semakin marak ya, seperti yang disampaikan urban etnografi ya sangat marak, dan tidak hanya ke remote area atau lokasi-lokasi terpencil saja, tapi sudah sampai kepada penelitian etnografi di kota, soal-soal kesehatan, kemudian soal-soal ekonomi yang secara spesifik ya, yang misalnya penelitian soal kaum miskin urban di kota, kemudian soal lingkungan hidup,
Jadi mengalami perkembangan saya kira soal etnografi ini, meskipun misalnya kalau dicontohkan tadi Clifford Geertz misalnya meneliti di Mojokuto di Jawa ya, atau di Bali secara spesifik lokal begitu. Nah itu juga di dalam konteks pendidikan misalnya itu memungkinkan sekali, misalnya etnografi di pesantren misalnya. Itu memungkinkan ya, seperti yang dilakukan oleh Karel Stembring misalnya, penelitiannya soal pesantren, sekolah dan madrasah misalnya, itu kan menjadi rujukan utama ya di dalam kajian pendidikan Islam itu. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa itu perlu cari bukunya Karel Stembring itu. Ditanya ke dosennya yang lain ya, jangan ke saya. Pak Dr. Arhan. Ya. Pak Dr. Arhan. Ya. Saya mau mohon maaf sebelumnya. Bagaimana jika terjadi ada seorang peneliti yang melakukan penelitian terlebih dahulu, kemudian ada lagi yang meneliti dalam objek yang sama, terus terjadi perbedaan. Human error-nya di mana itu? Nah itu sebenarnya memungkinkan Pak. Satu objek bisa diteliti oleh berbagai macam orang atau berbagai macam perspektif ya. Jadi artinya dari pendekatan etnografi yang harus terjun di sana langsung, tetapi ternyata yang sama-sama tinggal di sana mencatat hidup bersama tapi hasilnya berbeda gitu. Gimana itu Pak Ali? Pak Ali kira ya. Coba direspon Pak Ali. Pernah nggak terjadi seperti itu Pak Ali? Saya kira kalau dalam peneliti yang sudah sudah pro itu ya. Ya pro ya. Sudah pro, kayaknya tidak mungkin. Karena apa maksudnya begitu? Orang itu saling membaca. Jadi ketika saya misalkan mau ke sana, saya harus membaca dulu ada nggak orang yang sudah menggarap tentang itu toh. Itu kemudian kalau saya sudah membaca, oh ini ternyata pertanyaan dia begini, bisa kita tetap di satu tempat tetapi dengan pertanyaan yang berbeda, kan? Kita satu tempat di mana di Malendeng misalkan, ya meneliti sama-sama masyarakat Malendeng nih, kan? Tapi kan banyak sekali Malendeng itu banyak sekali, ada orangnya, ada rumahnya, ada orang hamil, ada orang orang yang nggak hamil, ada yang laki-laki misalkan yang poligami, ada yang enggak, bisa semuanya kan bisa. Bukan yang dihamil ya, Pak Ali, bukan yang dihamil maksudnya. Ya. Dari sudut manapun, dari satu tempat itu bisa ditanya dari apa. Bahkan satu orang bisa diteliti dari berbagai macam sudut pertanyaan kan meneliti satu orang yang ada yang meneliti tentang misalkan etos kerjanya, bagaimana dia bekerja, semangat kerjanya, ada yang misalkan kesehatannya, ada yang meneliti tentang kehidupan keluarganya, ada yang meneliti tentang macam-macam. Jadi orang akan berangkat dari pertanyaan kemudian bacaan. Nah, bacaan itu kemudian memunculkan pertanyaan kan. Nah, pertanyaan itu kemudian kita walaupun berangkat di satu tempat, kita akan mempunyai fokus yang berbeda. Fokusnya berbeda. Jadi misalnya banyak kejadian mana itu lumpur lapindo misalkan. Orang seluruh dunia datang kan? Seluruh dunia datang. Pertanyaannya mungkin ya pasti beda-beda, tetapi memungkinkan juga. Karena kalau soal itu natural science kadang-kadang ya berlomba-lomba siapa cepat mendapatkan jawaban kemudian bisa dijual gitu kan, kadang-kadang begitu. Nah kalau social science, humaniora ini kan ya kayaknya tidak ada jawaban yang pasti ya, kita bukan menjawab satu pertanyaan yang pasti, tetapi kekhasan cara menjawab masing-masing individu, apalagi di etnografi itu kekhasan masing-masing individu. Ya banyak sekali orang meneliti tentang selamatan di Jawa, tetapi sampai sekarang orang juga masih membicarakan. Bahkan tidak berhenti penelitian itu terus dibicarakan. Oh, kata si A dulu tahun 60 begini, kata si B kemudian bahkan orang yang nggak setuju dengan Clifford Geertz itu mendapatkan duit karena dia mengkritik Clifford Geertz. Tidak setuju kan? Tidak mungkin kemudian saya tidak setuju tapi dia pasti akan membaca Clifford Geertz. Nah, jadi dia mengquote
Clifford Geertz dapat, dia membuat buku juga mengkritik Clifford Geertz, tapi dia juga dikritik lagi oleh peneliti selanjutnya itu begitu di penelitian. Jadi no problem, tidak ada yang berhenti. Ya, enggak Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Yang penting dicari dalam penelitian itu yang paling penting kan novelty, kebaruan. Ada yang baru nih. Oh, ternyata tahun kemarin mengatakan bahwa peningkatan jumlah divorce, perceraian, nah, misalkan di kampung si A itu disebabkan oleh apa? Tapi kemudian ada fenomena yang berubah. Sekarang kita berbeda lagi. Oh, ternyata yang dulu itu karena ini, ternyata sekarang ada perkembangan. Nah, bisa menjadi bahasan yang nggak apa-apa itu. Ini Pak bisa? Ya, Bu. Pak bisa? Ya, Ibu Fatin. Ya, silakan. Terima kasih. Nah, iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin yang terakhir ini menarik. Mungkin seperti yang tadi dikatakan oleh ini pemateri, mungkin masalah yang mungkin terjadi ini, karena ini memang kenyataan. Apa yang saya sampaikan ini kenyataan yang terakhir ini mungkin butuh penelitian yang terakhir, karena dengan pembelajaran lewat daring ini ya buktinya atau contohnya sekolah kami yang ada di Minut, sudah berapa orang yang baru kelas 11 sudah menikah. Mungkin perlu juga penelitian. Akhir-akhirnya mungkin karena pembelajaran lewat daring mungkin paling banyak mereka itu paling banyak di rumah. Mungkin sekarang umpamanya belajar daring. Kadang-kadang mereka hidupkan HP itu kan. Mungkin kita juga termasuk hidupkan HP, enggak tahu orangnya kemana. Videonya enggak ada. Mungkin itu juga salah satu penelitian mungkin akhir-akhir ini. Kenapa mereka mengadakan pernikahan dini? Sebenarnya ada apa sebenarnya? Mungkin butuh penelitian. Dengan adanya pemateri ini mungkin menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Fathum ya. Pak Anhar boleh bertanya? Siapa ini? Siapa? Pak Anhar? Ya, silakan. Silakan Pak. Oh ya, Mr. Kruger, silakan. Ya, silakan. Oke. Ya. Terima kasih Pak Ali. Sebelum saya mengenal metode atau pendekatan etnografi, saya lebih dulu mengenal penelitian partisipatoris. Oke, PAR. Nah, apa yang membedakan partisipatoris dan etnografi? Atau pertanyaan saya, apa sih yang membuat etnografi ini menjadi unik? Atau hasil-hasil penelitian yang seperti apa yang bilang bahwa ini etnografi? Soalnya saya sementara meneliti juga pakai pendekatan etnografi pertama kali. Takutnya setelah saya meneliti ini bukan etnografi gitu. Padahal saya menganggap ini etnografi gitu. Jadi kira-kira apa yang membedakan etnografi itu, hasil penelitian etnografi dengan penelitian lain? Itu saja sih Pak. Terima kasih. Ya, menarik ya pertanyaan Pak Menur Kruger. Menur Kruger ini kolega kita dari Institut Agama Kristen ya, IAKN. Beliau dosen di IAKN Manado. Oke, saya kira jelas ya Pak Ali perbedaan antara PAR dengan etnografi. Silakan. Metode partisipasi participatory observation ya, atau pendekatan partisipasi. Itu memang salah satu jalan mendapatkan data dalam penelitian etnografi. Jadi etnografi itu pendekatan penelitian dalam antropologi. Ini yang paling penting, dan yang paling penting juga adalah interpretasi tadi. Interpretasi sesuai dengan siapa tadi? Etnografernya. Nah, ini yang paling penting. Sesuai dengan etnografernya. Kemampuan etnografer itu yang paling penting mempengaruhi penelitian etnografi. Dan etnografi itu salah satu jalan mendapatkan data adalah dengan partisipasi tadi. Nah, ada aktif, ada yang pasif kan, tadi saya bilang. Tapi lebih disarankan yang aktif. Nah,
berbeda dengan metode-metode yang lain mungkin, pendekatan yang lain mungkin. Yang paling dicari dalam metode etnografi itu pemahaman mendalam, mendalamnya ini, pemahaman mendalam. Jadi pemahaman mendalam pada suatu kelompok atau suatu peristiwa, dan pemahaman mendalam bagi metode pendekatan etnografi itu tidak bisa tidak kecuali ya tadi terjun di dalam, kemudian ada di dalam masyarakat itu, di kelompok itu secara lama. Nah, kalau partisipasi action research misalnya ya, dalam itu kan satu metode penggalian data dalam etnografi yang mungkin ya dipakai juga dalam penelitian lain, tetapi tujuannya berbeda. Nah, biasanya tujuannya mungkin secara policy ya, kebijakan, polisi kebijakan, kemudian apa ya, polisi kebijakan, atau mungkin ya itu tentu bukan etnografi kalau tidak dalam frame etnografi gitu maksudnya ya. Itu misalkan dalam frame misalnya penelitian kualitatif lainnya, misalkan survei ataukah penelitian yang bukan bagian dari penelitian pendekatan. Jadi pendekatan yang lebih luas itu etnografi, tetapi data cara menghasilkannya itu dengan partisipasi riset, partisipasi itu. Nah, itu hanya salah satu cara mendapatkan data maksud saya. Kalau participation itu dalam konteks etnografi itu hanya salah satu cara mendapatkan data. Nah, berarti mungkin apakah itu bisa dijadikan sebagian disebut sebagai metode etnografi? Ya, saya kira kalau dari awal sudah didesain sebagai metode etnografi, itu tidak hanya metode menggali datanya bukan hanya partisipatori saja, bukan itu kalau etnografi. Kalau etnografi itu mengerahkan semua, ada observasinya, ada interviewnya, ada partisipasi di masa observation ya. Nah, kalau kita mengatakan bahwa saya metodenya hanya PAR saja, itu berarti bukan etnografi saya kira. Kalau etnografi sudah harus melibatkan observasi, kita di situ lama, kemudian partisipasinya itu dalam etnografi mungkin kita tidak bisa juga tidak melakukan partisipasi kalau memang itu tidak mungkin ya. Kita bisa saja observasi dan wawancara saja, mungkin itu bisa juga. Kalau tidak memungkinkan partisipasi. Tapi kan kenapa misalkan harus melakukan partisipasi, misalkan ikut di dalam itu, kita ikut ritual ibadah gitu ya, ikut ke gereja, ikut ke masjid, misalkan misalkan ikut ke masjid, no problem, itu bagian dari partisipasi. Tapi dari awal harus disebutkan konteks etnografi di situ. Etnografi kemudian ada proses observasi, ada wawancara, dan partisipasi. Saya kira mungkin itu. Iya. Bagaimana? Baik, Pak Ali. Melanjutkan tadi pertanyaan Pak teman kita dari YLKI. Kira-kira ada nggak time waktu yang berapa lama ya Pak Ali kalau etnografi itu? Dalam satu objek penelitian kira-kira yang maksimalnya. Misalnya kita neliti soal seksualitas misalnya di kalangan remaja atau di kalangan orang tua, itu berapa lama kira-kira? Setahun, 2 tahun? Ya, saya kira pertanyaan berapa lama itu tergantung tujuan. Ya, tujuan tercapai atau tidak. Tujuan kita tercapai nggak mendapatkan data yang tadi natural, data yang original, kita dapat atau enggak. Kalau tidak dapat ya, kalau dalam waktu misalkan 2-3 bulan bisa dapat ya berarti cukup. Tapi yang paling penting di situ adalah konteks memahami itu. Jadi makanya
bagi para antropolog itu ya tidak mungkin dalam waktu yang dekat, yang cepat itu bisa memahami suatu kelompok. Kita harus memahami itu karena pertama kan harus diterima, ikut. Makanya yang paling penting adalah ikut dengan partisipasi tadi. Jadi orang rokok, kita ngerokok. Ngopi. Kalau orang joget. Nah, kalau orang nggak bisa Anda meneliti etnografi, kemudian orang joget-joget Anda bilang haram, nggak boleh. Jadi joget. Anda ya, tapi tentu ada batas-batasnya. Misalkan ya ada ya yang kalau meneliti perceraian paling harus bercerai juga ya. Ya intinya berempati kepada orang. Jangan kemudian Anda bercerai pasti dibenci Tuhan, nggak begitu kan? Pasti pasti kita orang ciri etnografer itu harus mendengarkan, mau mendengar orang berkeluh kesah gitu. Jadi menjadi orang, jadi senang mendengarkan orang berbicara. Itu sekarang kalau orang bicara kita tidak menjudge, oh ini salah, ini kan begitu. Oke. Ini paling biasanya dengarkan saja yang penting. Biasanya di dalam ujian tesis atau skripsi itu kadang beberapa mahasiswa kita juga ada yang menggunakan metode etnografi itu. Tapi yang menjadi pertanyaan biasanya penguji itu berani sekali Anda misalnya memilih metode etnografi ini sementara waktunya kan tidak lama ya. Kalau penelitian skripsi itu paling 2 bulan. Kalau S2 ya mahasiswa saya enggak ada yang meneliti 6 bulan, itu terlalu lama. Kalau di IAIN Manado paling dia 3 bulan. Nah, memungkinkan enggak ya mahasiswa kita ini bisa menggunakan metode etnografi ini di dalam penelitian tesis atau skripsinya ya, dengan waktu yang terbatas itu untuk mendalami suatu misalnya penelitian misalnya Islam tua soal pendidikannya ya di Sangihe itu memungkinkan tidak kita melakukan penelitian 2 bulan, 3 bulan saja untuk mendalami misalnya itu model pendidikan Islam tua misalnya dalam perspektif pendidikan Islam kalau tadi Pak Ali Antoni itu. Memungkinkan tidak Pak Ali? Halo Pak Ali. Ya memungkinkan tapi tidak ideal. Tidak ideal ya. Bapak. Oh tidak ideal ya? Yang mana itu? Oh yang itu. Oh yang tadi yang soal sorry. Yang menikah dini ya? Ya Allah, cuman ibu saya kan bertanya. Ya. Jawab dulu yang ibu cuman saya sendiri tuh. Pernikahan dini yang yang iya. Oh, ya itu bagus sekali Ibu, fenomena yang bagus sekali. Fenomena yang pokoknya peneliti itu ada apapun kejadian selalu beruntung. Ada gempa bisa diteliti, ada orang bercerai bisa diteliti, ada orang. Jadi peneliti itu orang paling yang dapat bersyukur lah ya. Jadi orang ada fenomena remaja nikah karena apa tadi? Karena tidak sekolah. Ya itu kan itu fenomena yang menarik untuk diteliti dalam kaitan pasti banyak relasi norma sosial yang beredar di masyarakat itu ya. Misalnya ya pernikahan dini itu biasanya terjadi di kalangan masyarakat kelas bawah, itu yang biasanya teori-teori yang beredar itu karena nah apakah betul begitu? Nah itu harus dilihat. Kemudian misalnya mungkinkah ideologi, bisa juga karena misalkan pacaran itu mendekatkan zina dan zina tidak apakah itu berarti mungkin pemahaman keagamaan, bisa juga dari situ. Kemudian kan banyak mungkin di situ. Kemudian misalnya kebiasaan di masyarakat situ bagaimana, apakah itu diterima apa sesuatu yang normal atau bagaimana, mungkin karena di situ dingin kemudian apakah itu terkait dengan kondisi geografis yang panas. Kalau single itu kalau tidak ada selimut itu selalu kedinginan. Panas, Bapak. Oh, di Likupan ini Pak Ali Amin, ini panas di sana. Di Likupang panas. Apakah karena dengan kondisi panas membuat orang cepat mau menikah ya? Nah itu juga saya kira penting untuk itu soal psikologi juga ya berhubungan dengan ini. Bisa juga begitu. Bisa jadi. Menarik ya Ibu Fathum, nanti mungkin bisa jadi calon tesisnya itu bisa dikembangkan. Ibu harus baca soal Insya Allah.
Mantap. teori-teori sosial Iya, iya, kontemporer, siap. kemudian Makasih, Bapak. teori-teori populisme ya, nanti bisa dibaca soal itu. Jadi Iya. yang paling penting itu baca dulu literatur yang terkait tentang itu. Karena tadi saya sampaikan di awal ya, di muka saya sampaikan meneliti secara etnografi itu kita meneliti bukan meneliti tentang ya. Bukan kita meneliti tentang masyarakat Likupang, bukan, tetapi kita meneliti di Likupang, kemudian mengkaitkan dengan berbagai fenomena-fenomena yang sama atau yang terkait dimanapun di dunia, di Iran, di Mesir, di mana bisa jadi sudah ada peristiwa-peristiwa yang sama seperti itu. Oke. Ya, Pak Ali, kita sudah sampai di 15.59 ini, 1 menit lagi. Saya kira kita harus cukupkan sampai di sini. Masih banyak sebenarnya yang mau bertanya. Ini Ibu Darmin juga sudah mau bertanya, tapi saya kira mohon maaf ini pengajian juga kalau terlalu lama bisa over pahala kita ini. Insya Allah kita lanjutkan ya di kesempatan yang lain, Bapak Ibu. Saya kira menarik sekali. Saya malah berpikir nanti kita di LP2M ini mau buat semacam kursus-kursus soal metode penelitian ya, yang mungkin ada waktunya yang diikuti oleh dosen dan mahasiswa supaya bisa ada pendalaman saya kira ke depan ini untuk membantu mahasiswa kita ini, karena saya kira apa yang misalnya kita dapatkan di S1 atau di S2 soal metode penelitian itu kan waktunya terbatas ya, dan secara spesifik kita tidak diajarkan secara praktis ya, bahkan diajarkan secara teoritis per definisi, per pengertian dan lain sebagainya. Tapi kita pinginnya sebenarnya orang yang bicara soal etnografi itu betul-betul adalah orang yang pernah melakukan penelitian itu sebenarnya, jadi tidak hanya berdasar dari buku. Jadi kenapa begitu sangat baik apa yang dijelaskan oleh Pak Ali, karena Pak Ali adalah peneliti etnografi ya, beliau seorang etnografer yang betul-betul mendalami itu, jadi bukan per teori saja sebenarnya, bukan per konsep, tapi dia praktisi di dalam penelitian etnografi. Terima kasih Pak Ali ya atas waktunya. Saya mewakili teman-teman di LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Pak Ali. Ini tentu sangat berharga sekali apa yang disampaikan tadi. Juga terima kasih kepada seluruh partisipan, teman-teman yang hadir, ada teman-teman kita dari AKN juga, teman-teman S2 YAIN Manado, terima kasih sudah hadir bersama. Mudah-mudahan pengajian kita ini dengan tema etnografi, penelitian etnografi di masa pandemi ini bisa memberi kita persepsi atau pengetahuan baru ya, untuk kemudian kita bisa bersemangat di dalam mempersiapkan riset-riset kita. Jadi tidak hanya untuk mahasiswa, tapi tentu dosen-dosen juga dituntut untuk setiap semester melakukan penelitian ya, ada kewajiban penelitian yang dibebankan oleh negara. Nah, oleh karena itu sekali lagi terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu minggu depan di pengajian LP2M, insya Allah dengan tema dan narasumber yang berbeda. Oke, terima kasih Pak Ali Amin. Sukses dan sehat selalu. Kita doakan Pak Ali semoga segera menyelesaikan PhD-nya dan menjadi dokter ya, dan bisa. Amin, insya Allah. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada yang butuh sertifikat, nanti ada di link ya, Bapak Ibu nanti bisa diklik. Ini direkam Pak Arhan? Ya, direkam Pak Ali. Nanti saya kirimkan YouTube-nya kalau kita sudah. Oke, nanti biar untuk mata kuliah anak-anak saya juga. Oke, sip, mantap ini sudah. Ya, nanti saya kirimkan link YouTube-nya kalau kita sudah edit ya, Pak Ali. Kita akan edit. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita end ya, kita live. Oke, siap. Sampai jumpa. Oke.